saya Miftahul Huda, asesor SDM aparatur ahli pertama. Nama saya Najib Kamal Badri, CPNS Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Halo, nama saya Nanda Adisa Nurul Koryang dari Direktorat Pendidikan Obat dan Makanan dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Perkenalkan, saya Wisnu Wijanarko. Saya menjabat sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama di Direktorat Pendidikan Obat dan Makanan Distipom. Perkenalkan, saya Adenin Malasari, CPNS Badan POM Pusat di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Peran ASN penting untuk mendukung pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Di pemerintahan, ASN memiliki peran dalam mewujudkan smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, data, dan inovasi secara efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, partisipatif, dan akuntabel. Untuk itu, ASN perlu untuk memahami manajemen ASN atau tata kelola ASN dan smart ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan sumber daya yang unggul selaras dengan perkembangan zaman, di mana pengelolaannya mencakup perencanaan kebutuhan, pengaduan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Dalam pelaksanaan tugas, ASN menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak beserta kode etiknya, memahami kedudukannya yang sebagai unsur aparatur negara serta memahami hak dan kewajiban ASN. Berikut kami sampaikan bad and best practice atau contoh penerapan baik dan buruk di lingkungan ASN, khususnya pada kedisiplinan pegawai. Penggunaan BMN yang tidak bertanggung jawab mencerminkan ketidakdisiplinan seorang ASN dalam menjaga dan mengelola BMN. Perilaku ini dapat merusak citra smart ASN yang menjunjung akuntabilitas dan integritas, serta dapat berdampak pada penilaian kinerja dalam manajemen ASN. BMN adalah barang milik negara yang menjadi amanah dari rakyat. Penggunaan BMN secara bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga aset negara tetap terawat, sehingga dapat digunakan untuk membantu kelancaran pekerjaan dan tugas sehari-hari. Hal ini mendukung penerapan smart ASN dan manajemen ASN yang menekankan akuntabilitas serta kinerja profesional. Adapun bad practice ASN saat WFH adalah tidak merespon panggilan dari atasan dan malah tidur. Hal ini menunjukkan karakter yang negatif, tidak profesional dan tidak memiliki integritas. Hal ini harus dihindari oleh seluruh ASN. Salah satu bentuk good practice ASN saat WFH adalah merespon atasan dengan cepat. Sikap ini menunjukkan karakter unggul seperti berintegritas dan profesional. Hal ini disebabkan bisa saja atasan menghubungi untuk suatu tugas urgen yang harus dilakukan dengan cepat. Laporannya biasa ya Bu ya? Oke. Nanti saya siapkan juga auditnya ya Bu. Masih ada pegawai yang beristirahat sebelum waktu yang ditetapkan. Sekilas tampak sepele, namun kebiasaan ini menunjukkan kurangnya disiplin dan pengendalian diri. Dalam manajemen ASN, perilaku seperti ini dapat mengganggu koordinasi kerja dan menurunkan efisiensi tim. Ketidakteraturan kecil seperti ini bila dibiarkan dapat memengaruhi profesionalisme organisasi secara keseluruhan. Disiplin waktu istirahat merupakan bagian penting dari manajemen ASN yang efektif. Pegawai yang mematuhi jadwal istirahat menunjukkan kemampuan mengatur diri dan menghargai waktu kerja. Kebiasaan sederhana ini mencerminkan nilai
ASN berakhlak, terutama sikap akuntabel dan kompeten. Dengan menjaga disiplin, pegawai berkontribusi menciptakan budaya kerja yang profesional dan produktif. Salah satu best practice yang patut diteladani adalah ketika seorang ASN mampu fokus pada pekerjaannya dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal di luar tugasnya. Sikap ini menunjukkan disiplin, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kinerja dan hasil kerja berkualitas. Hal ini juga berkaitan dengan konsep manajemen ASN, di mana profesionalisme dan integritas merupakan kunci utama dalam membentuk ASN yang berakhlak. Sedangkan, bad practice terjadi ketika ASN mudah terpengaruh untuk meninggalkan pekerjaan hanya karena ajakan atau godaan rekan kerja. Perilaku ini mencerminkan kurangnya komitmen dan dapat menghambat produktivitas tim maupun organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa ASN belum mampu mengelola diri dan waktu secara bijak, sehingga jiwa profesionalisme dan integritas masih harus tetap ditingkatkan. Salah satu bentuk bad practice yang dilakukan ASN adalah ketika harus bekerja di kantor dan merasa terlambat, ASN tersebut melakukan presensi di luar kantor tetapi GPS yang digunakan telah dimanipulasi, sehingga lokasi presensi yang tercatat dalam sistem adalah lokasi kantor. Sedangkan best practice yang harus dilakukan seorang ASN adalah datang ke kantor tepat waktu dan melakukan presensi tanpa memanipulasi GPS, baik presensi kedatangan maupun presensi kepulangan. Hal ini merupakan salah satu kedisiplinan yang harus diterapkan pada setiap diri ASN. Sebagai ASN, penerapan kedisiplinan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang profesional, efektif, dan berintegritas. Dengan disiplin, setiap ASN dapat bekerja secara konsisten, bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntunan zaman menuju terwujudnya smart ASN yang unggul, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.